Sugeng rawuh balik maneh neng channel Braiklip. Wes ora usah ngalor ngidul kakean ngomong ora jelas, sing jelas rokoke ndang disumet disambi nyimak alur cerita film Bleed for Past tahun 2025. Kisah berawal di pasar anjing Tiongkok. Seorang preman pasar yang bernama Kak Gu selalu memberi perlindungan ke pedagang-pedagang anjing di pasar itu. Setiap harinya ia datang ke pasar dan pedagang selalu memberi uang untuk biaya pengamanannya. Terlihat ia datang ke pasar membawa anjing yang diberikan temannya sebagai pelunasan hutang. Ia menawarkan anjing ke salah satu pengunjung senilai 60.000 yuan. Tapi sayangnya si gundul itu tidak mempunyai uang sama sekali alias kere. Tiba-tiba pemuda yang ada di situ malah nyeletuk kalau anjing yang dibawa harganya cuma 3.000 yuan. Pemuda ini bernama Dongsi. Ia adalah seorang polisi muda yang ditugaskan untuk membongkar sindikat narkoba di kota ini. Dongsi mengatakan kalau dirinya tahu semua tentang spesifikasi anjing yang dibawanya. Dongsi juga mengatakan bahwa anjing mastiff ini tidaklah asli, melainkan sudah ada campuran. Dan disinilah Kak Gu merasa diremehkan sama Dongsi. Tak lama kemudian, Kak Gu memaksa Dongsi untuk ikut dengannya mendatangi sebuah tempat perjudian. Kak Gu langsung menemui orang yang sudah memberinya anjing dan mengatakan kalau anjing itu ternyata bukan anjing mastiff yang asli. Merasa ditipu, ia tak mau tahu dan hutangnya harus dibayar sekarang juga dengan uang tunai. Terlihat preman ini justru mengancam Kak Gu untuk tidak main-main di tempat ini. Tiba-tiba geng mereka datang dan melarang Dongsi pergi karena Dongsi yang sudah mengatakan kalau anjing ini adalah anjing campuran. Dan dengan santainya Kak Gu melihat Dongsi yang sedang dikeroyok banyak preman. Tapi di saat Dongsi mulai kewalahan, akhirnya Kak Gu turun tangan dan membantunya. Singkat cerita, keesokan harinya Kak Gu dan Dongsi datang ke sebuah tempat perjudian yang dikendalikan oleh San. San ini adalah salah satu sindikat yang ambisi untuk menguasai seluruh bisnis yang dipimpin oleh bos besar. Tak lama kemudian datang seorang polisi yang bernama Kapten Kin. Polisi itu sebenarnya sudah tahu kalau San ini adalah bagian dari sindikat. Tapi polisi belum mempunyai bukti yang kuat untuk meringkusnya. Kedatangannya sebenarnya untuk memancing San agar mengetahui barang-barang dalam jumlah yang besar. San pun marah ke si gendut karena dia sudah sembarangan membawa orang masuk. San menjelaskan ke kapten kalau tempat ini hanyalah sekedar tempat perjudian mahjong kecil saja. Kemudian polisi langsung keluar dan mengatakan ke semua penjudi akan dilakukan pemeriksaan. Semua polisi langsung melacak semua area yang ada di situ dengan anjing pelacaknya. Tapi sayang polisi tidak menemukan apa-apa di tempat itu. Saat kapten melarang semua untuk melangkah sedikit pun, Dongsi justru berdiri dan beralasan mau ke toilet. Kapten marah dan mereka pun sempat berantem. Karena sudah berani melawan polisi, Dongsi dan juga salah satu anggota San dibawa ke kantor polisi. Setelah kejadian itu, San menanyakan ke Kak Gu siapa sebenarnya pemuda yang sudah dibawanya. Kak Gu mengatakan kalau dia adalah teman yang baru dikenal di pasar anjing. Saat di kantor polisi, Kapten Kin perintahkan Dongsi untuk bertahan di kelompok itu sampai polisi berhasil meringkusnya.
Dan untuk melengkapi aktingnya, Kapten akan memenjarakan Dongsi walaupun 1 malam. 你准备准备，去看守所吧。做戏做全套吗？ Keesokan harinya saat keluar dari penjara, ternyata Kakku sudah menjemput Dongsi. Ia segera mengajak Dongsi untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah, mereka disambut emak-emak yang super cerewet kalau ada orang baru yang datang ke rumah. Wanita ini adalah istrinya Kakku. Di rumah itu mereka ngobrol dan minum anggur merah dan hubungan mereka semakin dekat. Tak itu juga Kakku juga menyuruh Dongsi mulai sekarang untuk panggil Kakku saja. 有事儿一起扛，你叫我一声狗哥。 Dongsi juga sempat diajak datang ke tempat San untuk dikenalkan secara langsung. Singkat cerita, Kakku mendapatkan kabar kalau Master G sudah meninggal dunia. Master G ini adalah orang nomor 1 dalam sindikat terbesar di kota ini. Di sini kita kenalkan dulu dengan seorang pemuda ini. Dia adalah anak dari Master G yang kita sebut saja Jiomai. Kemudian mereka pindah tempat dan berkumpul di tempat makan. Tiba-tiba Paman Long datang dan langsung menemui Jiomai. Paman Long mengatakan kalau kematian ayahnya sangatlah tidak wajar. Terlihat Paman Long marah-marah dan sampai menggebrak meja persis di depan mejanya San. 隔夜的死很蹊跷。 Paman Long curiga kalau akhir-akhir ini ada salah satu anak buahnya Master G diam-diam sudah menjual narkoboy sendirian. Paman Long akan segera mencari orang itu. San yang tersinggung, mereka berdua pun bertengkar dan adu mulut. San mengatakan kalau apa yang dibicarakan Paman Long adalah omong kosong saja. 葛爷刚走，别太着急了，知道你辈分大，想立棍儿。 Kakku yang melihat pertengkaran itu berusaha menenangkan mereka berdua karena menurutnya ini adalah hari duka dan tidak pantas kalau ribut-ribut di sini. Paman Long berjanji ke Jiomai akan segera membereskan semua sampah-sampah yang sudah mengkhianati ayahnya. Beberapa hari kemudian, Dongsi langsung menemui Kapten dan Kapten mengatakan kalau pembunuh Master G sudah ditangkap. Tapi sayangnya polisi kesulitan untuk mencari siapa sebenarnya pelaku utamanya karena pembunuhan ini sudah pindah tangan berkali-kali. Dongsi mengatakan kalau Paman Long sebenarnya yakin kalau otak utamanya itu adalah San. Kemudian Kapten mengingatkan Dongsi untuk berhati-hati dan jangan sampai kena imbasnya. Singkat cerita, saat Dongsi dan Kakku mendatangi San, Kakku mengingatkan San untuk besok pergi ke luar negeri sembunyi dulu karena Kakku merasa kalau Paman Long pasti akan terus musiknya. Tapi San mengabaikan omongan Kakku karena San merasa kalau dia masih punya harga diri dan ia juga tidak takut sama Paman Long. 我脸还要不要了？脸面不重要。 Saat anggota San mau keluar, tiba-tiba puluhan anak buahnya Paman Long menyerbu tempat itu. Anggota Paman Long menyuruh Kakku dan temannya segera pergi dari sini karena perintahnya Paman Long, urusan ini hanya dengan San dan juga anak 龙叔说 buahnya. 了，这事儿跟你没关系。 哎呦，怎么能不？ 再不走，连你一块儿干。 Kakku menolak pergi dari tempat itu dan berusaha bernegosiasi dengan mereka. Sayangnya Kakku gagal dan tiba-tiba Paman Long dengan santai menikmati sebatang rokok cerutu di mobilnya. Tiba-tiba datang orang bermotor dan berjaket menggunakan helm. Saat Paman Long membuka kaca mobil, ujuk-ujuk setelah tahu kalau Paman Long sudah meninggal, sopirnya langsung masuk dan mengatakan ke petarung kalau Paman Long ditembak orang dan sudah meninggal. Mendengar hal itu, San semakin berani dan mengajak semua untuk bergabung dengan anggotanya. Singkat cerita, saat Dongsi bertemu Kapten, Kapten mengatakan kalau pembunuh Paman Long sudah ditemukan dan ada kemiripan dengan orang yang sudah membunuh Master G. Kapten kini yakin kalau mereka hanyalah pembunuh bayaran yang disewa sekelompok orang.
Keesokan harinya, Dongsi datang ke pasar dan membawa anjing pelacaknya. Tiba-tiba Kakku datang dan segera mengajak Dongsi pergi. Saat Kakku menanyakan anjing yang dibawa Dongsi, Dongsi hanya menjawab kalau anjing ini baru saja ia ambil dan mau dipeliharanya sendiri. Ternyata Kakku mengajak Dongsi untuk menemui San. San minta tolong ke Kakku untuk mengambil barang di sebuah tempat, dan karena ini mendadak mereka harus berangkat sekarang juga. San perintahkan untuk tidak berhenti di jalan dan nanti akan ada mobil sedan merah yang akan mengarahkan setelah keluar jalan raya. Malam itu juga Kakku dan Dongsi segera berangkat karena Dongsi yang mulai curiga barang yang akan diambil itu adalah narkoba. Saat mau keluar dari jalan raya, ia menuliskan sebuah alamat di kertas dan menyuruh anjingnya untuk dikasihkan ke penjaga pintu. Setelah memasuki gudang itu, anjing Dongsi langsung melacak beberapa kardus yang ada di sana. Sedangkan di luar terlihat Kapten Kin dan anggota polisi sudah datang dan mau menggerebek mereka. Saat Kapten Kin mau mendobrak pintu dan mau membobol masuk, tiba-tiba anjingnya Dongsi keluar dan memberikan kode ke Kapten Kin. Hingga pada akhirnya Kakku dan Dongsi berhasil membawa barang-barang itu dan langsung diserahkan San. Di sini San sedikit curiga karena transaksi yang dilakukan berjalan dengan lancar. San mulai menduga kalau diantaranya ada seseorang polisi, tapi Kakku menanggapi hal itu dengan santai dan tertawa saja. Saat mau pergi, Dongsi minta anjingnya untuk dikembalikan, tapi San menolak karena San mau memelihara anjing ini sehari 2 hari saja. Di saat Dongsi dan Kakku lagi berenang di kolam, Kakku menanyakan ke Dongsi apa dirinya ini memang seorang polisi. Karena kalau sampai Dongsi ini polisi, Kakkulah yang akan merasa kalau dirinya orang yang paling bodoh di dunia ini. Saat mereka ngobrol, ternyata di belakang sudah ada kapten yang mendengar semua pembicaraan mereka. Dan semua itu sekarang membuat Dongsi jadi bingung dan kasihan sama Kakku kalau sampai dirinya terlibat dalam sindikat jaringan itu. Tapi karena polisi sudah mengecek barang-barang dan juga ponselnya Kakku saat berenang, hasilnya Kakku ternyata tidak ada hubungan sama sekali dengan para pengedar. Kemudian Kapten Kin memberikan alat GPS dan juga alat komunikasi agar nanti saat Dongsi mengirim barang lagi bisa dilacak dengan anggota polisi. Keesokan harinya, Dongsi mendatangi San sendirian. Dongsi mengatakan kalau dirinya akan mengirim barang sendiri saja. Kemudian Kakku datang dan mengatakan ke San kalau ia tak akan membiarkan Dongsi sendirian. Tapi Dongsi mengatakan kalau dirinya saat ini ingin menghasilkan sedikit uang saja. Setelah menenggak satu soki minuman, Kakku langsung mengajak Dongsi untuk segera pergi dari tempat ini. Ujuk-ujuk. Kemudian San dan anggotanya segera menyiapkan semua barang-barang yang akan dikirim Dongsi ke dalam mobil. Sedangkan di kantor polisi, Kapten Kin dan anggotanya sudah siap-siap untuk melakukan penggerebekan itu. Singkat cerita, Dongsi dan beberapa anggota dari San sudah sampai ke sebuah tempat yang sudah dijanjikan. Tak lama kemudian ada orang bermotor berhenti di jalan dan melempar bungkus rokok untuk memberikan petunjuk. Setelah mengikuti petunjuk itu, mereka segera menggali dan ternyata itu benar. Di situ banyak narkoba yang sengaja dikemas dalam bungkus deterjen. Setelah Dongsi mengecek dan yakin kalau itu narkoba, Dongsi langsung beritahu Kapten Kin. Kapten pun segera beri komando agar semua anggota bergerak sekarang juga. Sayangnya semua anggota San tahu pergerakan itu dan mereka berusaha untuk membakar semua barang-barang buktinya.
Sempat terjadi perkelahian antara Dongsi dan juga anak buahnya San yang berusaha kabur. Dan karena melihat ada sebuah alat kecil di jaketnya Dongsi, ia pun sadar bahwa Dongsi adalah seorang polisi. Pertarungan yang cukup sengit dan sedikit membuat Dongsi kewalahan. Saat anak buahnya San mau menabrak Dongsi, tiba-tiba Kakgu datang dan segera menyelamatkan Dongsi. Kakgu masih percaya dengan Dongsi, walaupun anak buahnya San sempat mengatakan kalau Dongsi ini adalah seorang anggota polisi. 老狗，你兄弟， Kemudian setelah Kakgu dan Dongsi sampai rumah, mereka berdua hanya diam-diam saja tanpa ada yang bicara satu sama lain. Sampai-sampai istrinya Kakgu marah-marah karena berdua terus-terusan merokok dan tidak ada hentinya. 把屋再点了，给等等，开点窗。 Ketika Dongsi mau pergi dari rumah Kakgu, tiba-tiba anak buah dari bos Ciomai datang dan segera menjemput mereka berdua. Mereka mengatakan kalau bos Ciomai mau mengajak makan-makan. Sampainya di rumah Ciomai, ternyata di dalam juga sudah ada San dan anggota yang lain. Sedangkan San terlihat enak-enak sendiri makan tanpa menghiraukan kedatangannya. Bos Ciomai menanyakan ke Kakgu siapa sebenarnya pemuda yang sudah dibawanya. Terlihat Dongsi hanya terdiam dan sedangkan bos Ciomai mulai menginterogasi Kakgu. Kalau menurut Ciomai, di antaranya sekarang ada seseorang polisi. 因为咱们里边啊有警察。 San yang tak sabar karena mereka terus berpura-pura, akhirnya San mengeluarkan anjing milik Dongsi dan kemasan narkoboy itu. Dan disinilah semua sadar kalau anjing itu adalah anjing pelacak narkoboy. 他妈在这给我扯犊子！你给我装什么大尾巴狼？他知道啊。来， Karena Dongsi yang tak mau mengakui anjing itu miliknya, Ciomai menyuruh untuk menembak anjing itu. Tapi tak lama kemudian, Kakgu tiba-tiba mengarahkan pistol San dan segera menembak anjing itu. Setelah kematian anjing merasa urusannya udah beres, Kakgu terus memohon ke San untuk membiarkan mereka pergi. San akan menuruti permintaan itu. Akan tetapi Kakgu harus menembak kepalanya Dongsi. Hal itu tidak mungkin karena selama ini Kakgu sudah menganggap Dongsi sebagai adiknya sendiri. Kakgu justru menembak San dan langsung menyandra bos Ciomai agar bisa segera pergi dari tempat itu. 我数3个数。1。说，为了这个小 Sampainya di tangga, Ciomai berhasil lolos dan semua anggotanya langsung memburu Kakgu dan juga Dongsi. Saat itu juga semua anggota polisi datang dan segera menyelamatkan mereka. 有问题，我一直想问你。 Terjadi kekacauan di sana hingga pada akhirnya Kakgu dan Dongsi bisa menghabisi Ciomai. Di sisa hidupnya, Kakgu mohon ke Dongsi untuk mengatakan yang sejujurnya apakah ia seorang polisi. Tapi sayang sebelum Dongsi menjawab semua pertanyaan itu, Kakgu kehabisan napas dan akhirnya meninggal dunia. Beberapa hari kemudian Dongsi datang ke rumah Kakgu, tapi terlihat rumahnya sudah sepi dan istrinya Kakgu juga sudah tidak ada. Saat Dongsi mau pergi, Dongsi melihat laci yang terbuka dan di situ ada GPS miliknya Dongsi. Dan itu artinya Kakgu sebenarnya sudah tahu kalau Dongsi ini seorang polisi. Dongsi pun ingat dengan kejadian saat terakhir di rumah Kakgu. Saat ia hendak mau pergi, ternyata GPS itu jatuh dan disimpan sama Kakgu.
Dan akhirnya filmnya rampung. Matur suwun gawe dulur-dulur kabeh sing wis nonton sampai rampung ya. Aja lali like. Nek sempet ya di komen, syukur-syukur gelem subscribe. Ya wis lur, tak dongakne kabeh sing wis nonton iki sehat awake, nyambut gawene lancar, rezekine sing akeh lan sing penting barokah. Ngono ya, sun.